Kita langsung aja masuk ke sebuah cerita tentang skandal ilmiah besar-besaran yang kebenarannya dikonfirmasi langsung sama pemerintah Jepang. Di sini kita akan lihat gimana ceritanya data medis yang super penting bisa diciptakan dari nol, dari awang-awang, dan hasilnya diubah sesuka hati. Sebuah skandal yang, benar-benar mengguncang kepercayaan kita pada riset medis. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari intinya dulu. Apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh peneliti ini sampai-sampai jadi skandal segede ini? Nah, ini nih yang menarik. Pemerintah Jepang itu nggak cuma bilang ada yang salah. Mereka pakai istilah yang spesifik banget. Netsuzo, yang artinya fabrikasi, itu tuh ngarang data dari nol. Sama Kaizen, yang artinya falsifikasi, mengubah data yang udah ada biar pas. Jadi ini jelas bukan sekedar salah ketik, ini penipuan yang disengaja. Dan ini dia rinciannya. Ini bukan cuma satu kesalahan, tapi serangkaian kebohongan yang sistematis. Coba bayangin, bikin data pasien yang nggak pernah ada, ngubah angka tekanan darah biar cocok sama hasil yang dimau, terus statistikanya diakalin juga. Ini benar-benar usaha buat ngebangun kebohongan ilmiah dari fondasinya sampai ke atapnya. Sekarang, biar kita dapat gambaran lengkapnya, siapa aja sih yang terlibat di drama ini? Dan di mana semua ini kejadiannya? Soalnya, ini penting banget buat ngerti kok bisa sih penipuan segede ini terjadi. Semua ini terjadi dalam kurun waktu 3 tahun, dari 2015 sampai 2018. Waktu yang cukup lama buat nerbitin beberapa makalah penelitian yang isinya bohong semua. Dan pastinya cukup lama juga buat nimbulin kerusakan besar sebelum akhirnya ada yang curiga. Jadi ada 3 pemain utama di sini. Pertama ya jelas, si peneliti itu sendiri, seorang mantan dosen. Kedua, institusinya, Universitas Medis dan Farmasi Osaka yang ternyata pengawasannya lemah banget. Dan yang ketiga, wasitnya nih, Kementerian Pendidikan atau MXIT, yang akhirnya turun tangan buat investigasi kasus ini secara resmi. Nah, ini poin yang krusial banget. Ini bukan skandal perusahaan farmasi raksasa ya, ini terjadi di jantung dunia akademik. Ini nunjukin ada masalah lain yang mungkin lahir dari tekanan publikasi atau mati, di mana karir seorang akademisi itu bergantung sama seberapa banyak riset yang dia terbitkan. Kalau pengawasan internalnya lemah, tekanan kayak gini bisa jadi celah buat pelanggaran etika yang serius. Oke, sekarang kita pindah ke bagian berikutnya. Gimana caranya kebohongan yang udah dirancang serapi ini akhirnya bisa kebongkar juga? Prosesnya itu ternyata dimulai dari dalam loh. Rekan-rekan sesama peneliti mulai ngerasa ada yang aneh. Inilah yang memicu investigasi internal di universitas, yang akhirnya skalanya membesar sampai jadi penyelidikan resmi oleh pemerintah. Ini nunjukin betapa pentingnya peran whistleblower atau orang-orang di dalam yang berani ngomong. Slide ini nunjukin dengan jelas banget sih betapa parahnya. Di kolom kiri, klaim yang dipublikasiin. Kelihatannya meyakinkan banget kan? Tapi di kolom kanan, kita lihat kenyataan pahitnya. Datanya diutak-atik, bahkan sebagian cuma dikarang bebas. Jomplang banget antara yang ditulis di jurnal sama yang sebenarnya terjadi. Satu tindakan penipuan itu nggak berhenti di satu makalah aja. Dampaknya itu nyebar kayak gelombang, kena ke banyak aspek. Coba kita lihat deh, seberapa luas kerusakan yang ditimbulkan. Kutipan ini benar-benar kena banget ke intinya. Ini bukan lagi soal reputasi akademik, tapi tentang konsekuensi medis yang nyata. Bayangin, pedoman pengobatan buat dokter di seluruh dunia bisa aja dibuat berdasarkan data fiktif. Inilah bahayanya. Dampaknya bisa membahayakan pasien secara langsung. Jadi, kerusakannya bisa kita pecah jadi 3 area. Pertama, di dunia akademik, reputasi hancur. Kedua, di dunia medis, ada risiko penyebaran info sesat. Dan yang ketiga, yang mungkin paling susah diperbaiki, yaitu kepercayaan masyarakat ke dunia sains jadi luntur. 3 pilar ini kena guncangan hebat. Tapi, biasanya di balik setiap krisis ada pelajaran berharga. Kita lihat gimana skandal ini nggak cuma jadi cerita kegagalan, tapi juga jadi pemicu buat perbaikan sistem besar-besaran di seluruh Jepang. Tabel ini ngejelasin alurnya dengan sangat baik. Ada penyebab dari individunya, peneliti yang melanggar etika, terus ada penyebab dari organisasinya, universitas yang pengawasannya kurang. Nah, kombinasi keduanya ini yang bikin penipuan terjadi. Terus responsnya gimana? Bukan cuma ngehukum, tapi benerin sistemnya. Aturan diperketat, undang-undang baru dibuat. Nah, ini dia hasil nyata yang paling signifikan. Skandal ini secara langsung mendorong diperkuatnya Undang-Undang Uji Klinis Jepang. Ini adalah contoh konkret gimana sebuah kesalahan fatal bisa diubah jadi reformasi hukum yang melindungi integritas penelitian di masa depan.
Hasilnya, cara pandang terhadap integritas riset jadi berubah total. Fokusnya sekarang bergeser ke area-area penting ini. Manajemen data yang lebih transparan, pengawasan statistik yang lebih ketat, kewajiban buat ngungkapin konflik kepentingan, dan yang penting banget, reproduksibilitas. Intinya sih, semua ini tujuannya satu, biar kejadian kayak gini susah banget buat keulang lagi. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kita udah lihat gimana sistem diperbaiki dengan aturan-aturan baru. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kepatuhan yang dipaksakan itu sama dengan integritas yang tulus? Ini perdebatan besar yang terus terjadi di dunia ilmiah, gak cuma di Jepang tapi di seluruh dunia.